Saya stop share dulu Bapak Ibu ya. Ini rekam di record to komputer. Oke. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairil. Izin. Izin Pak Bahar. Ya, ya, bagaimana Pak? Saran ini kalau bisa narasumber Pak Bahar untuk asli lah fotonya. Tampilannya supaya kita silaturahmi. Oh ya, oke, oke, oke. Terima kasih Pak. Ini eh, smartphone device saya memang kondisinya saat ini tidak memiliki apa namanya kamera. Jadi kondisinya ini sayang sekali tidak ada kamera ya. Saya coba usahakan sebentar lagi Pak untuk bisa menampilkan kamera saya. Tapi kamera built-innya nanti saya coba cek. Mudah-mudahan bisa connect di smartphone. Ya. Terima kasih Pak sarannya Pak. Salam interaksi secara virtual. Eh, Siap. Kalau seperti ini kayaknya tidak chemistry kita ini. Karena tidak langsung ya. Kalau langsung dengan yang asli kan bagus silaturahminya. Baik, terima kasih Pak. Ini saya coba connect di Kemudian di dalam tidak main sebenarnya kupeka variabel yang harus dipenuhi dari mulai misalkan ini apakah sewa atau itu
Oke, baik. Eh, Teman-teman, mohon maaf tadi ada gangguan audio. Kita mulai kembali, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali di salah satu giat IGI. Halo, apakah ini ada pertanyaan terkait dengan suara? Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik, baik. Kedengaran, Pak. Mantap Terima kasih, suaranya, baik. Pak. Terima kasih atas Sudah konfirmasi. kedengaran. Mm-mm. Baik, terima kasih. Ya, Ya. Pak. Mohon maaf agak delay sedikit karena tadi menyahuti permintaan saudara kita dari Muna, Sulawesi Tenggara, Pak Hairil. Terima kasih, Pak. Salam kenal, Pak. Ini sudah saya mengaktifkan kamera. Siap, Eh, siap. Ya, ini bagus ini Pak, interaktif. ya, izin untuk bisa share screen, Bapak Ibu ya. Ini ada. Bentar. Oke, mohon dikonfirmasi apakah sudah tampak di Jelas, layar. jelas. Baik, terima kasih. Akselerasi penyelesaian tugas guru dengan eh, Gemini AI. Jadi, Bapak Ibu, ini salah satu tools saya kira ya yang sangat populer saat ini di kalangan para guru eh, maupun di kalangan profesi lain atau pengguna umum daripada alat kecerdasan artifisial ini sudah sangat mengenal yang namanya Gemini AI, apalagi ini berada di platform Google dengan segala fitur yang perkembangannya sangat cepat, bersaing tentu dengan platform-platform lain. Ya, namun pada malam hari ini kita akan lebih spesifik berbicara tentang bagaimana Gemini AI ini bisa membantu untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugas guru di khususnya di tempat Bapak Ibu, tempat kita di mana menjalankan tugas selaku pendidik. Baik, Bapak Ibu, materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah AI generatif sebagai partner kreatif, kemudian ada kerangka craft atau framework craft untuk prompt efektif, kemudian chat Gemini untuk tugas sederhana dan ide cepat, kemudian pengenalan prinsip don't trust, verify. Sebagai disclaimer, Bapak Ibu, Gemini AI bukan untuk menggantikan peran guru, tetapi memberikan alat bantu atau tools yang membuat pekerjaan guru bisa lebih efisien, lebih kreatif, dan lebih menyenangkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Izin untuk saya lanjut masuk ke eh, ulasan ini. Mari berkenalan dengan AI. Nah, Bapak Ibu, coba sebutkan satu kata pertama eh, yang pertama kali muncul di benak Bapak Ibu saat mendengar frasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Saya eh, mengharapkan respon Bapak Ibu di dalam chat room. Silakan, mohon kerjasama Bapak Ibu untuk bisa chat di dalam meeting room kita. Kata apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Ada beberapa. Ini sudah apa menarik, canggih, canggih, keren, cepat. eh, dari
SMKMPLS 2 Tasikmalaya menarik. Ada Ibu Fitriani Canggih, ada Bu Sumarni Canggih, ada Pak Irfan keren, ada Pak Heri cepat, ada Palaomi cepat, ada Ibu Muslimat Canggih, kemudian ada Bu Marsina. Ini rekan dari Konsel Tools yang keren, Jamil Ade keren, ada Mai Ibu Mai Intar. Mohon maaf ini agak kurang jelas saya membacanya karena eh, agak buram di layar saya ya. Keren, keren, cepat, menarik. Teknologi digital kompleks, luar biasa, membantu, super cerdas, alat bantu yang canggih, sangat membantu guru, cepat, keren, cerdas, keren, dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih atas responnya. Saya eh, melihat semua semangat yang luar biasa Bapak Ibu belajar pada malam hari ini. Solutif terakhir, nah ini keren sekali solutif ya dari Pak Faizal. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu izin saya share screen kembali. Eh, Tadi kita baru sampai pada bagian berinteraksi melalui chat room. Frase kecerdasan artifisial yang muncul di benak Bapak Ibu yaitu canggih yang paling banyak tadi ya. Kemudian ada cerdas juga. Ya, tepat saya kira semua dengan ketika mendengar kata AI maka kita saya sepakat dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan bahwa kita akan memadankan di pikiran kita bahwa oh ya, ini adalah sesuatu hal yang canggih, sesuatu hal yang cepat. Kemudian terakhir tadi ada satu kata solutif. Luar biasa Bapak Ibu ya, yang sudah pasti sudah banyak pengalaman dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial ini. Kemudian Bapak Ibu, kemampuan game ini untuk guru eh, mungkin beberapa poin di sini yang bisa menjadi eh, perhatian kita. Pertama, beban administrasi. Tentu kita, para guru, ini merupakan satu tanggung jawab yang cukup menyita waktu, menyita energi kita untuk kita bisa menyiapkan beban administrasi, bahan-bahan administrasi ini. Di antaranya misalnya ada draft email, proposal kegiatan, laporan singkat, jadwal piket, dan lain-lain. Kemudian ada kelas kurang bersemangat, kita bisa merancang dengan memanfaatkan Gemini AI ini. Kita bisa merancang ice breaking, yel-yel kelas yang menyemangati. Kemudian ada permainan edukatif sederhana. Selanjutnya kita butuh materi ajar yang cepat ya, bahkan super cepat. Kita bisa membuat draft modul ajar atau perencanaan pembelajaran kita. Kemudian ada kita bisa merancang, membuat soal secara instan, soal pilihan ganda, esai, studi kasus, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa membuat naskah video pembelajaran, termasuk merangkum materi pembelajaran kita. Kemudian jika ada kesulitan yang menjelaskan konsep, maka kita bisa eh, menjelaskan konsep-konsep terkait dengan materi. Kalau di pembelajaran kita biasanya diawali dengan pemahaman konsep dulu kepada murid. Ini mohon maaf ada di display ini ada kekeliruan. Ini pengaruh copy paste ini belum selesai. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba. Saya kira bukan hal yang baru pemanfaatan game ini. Mungkin karena ini adalah eh, baru kita mencoba memahami mulai dari awal, kita coba lakukan eh, giat seperti ini, Bapak Ibu. Kita coba buka game ini di browser kita.
dengan saya izin saya stop sharing dulu. Nanti saya kirimkan tiga prompt yang ada di layar ini Bapak Ibu via chatroom ya. Ya, mungkin ada yang ingin berpartisipasi Bapak Ibu. Nanti boleh share screen kita lihat kira-kira respon si game ini. Saya kira alamat game ini tidak asing lagi buat kita semua Bapak Ibu ya. Eh, jadi gameini.google.com. Iya. Ya, ini ada linknya di layar ya, di apa di chat room ya. Saya sudah share. Silakan dibaca. Jadi di copy paste di browser, kemudian diikuti prompt yang tadi saya sudah share. Nanti saya kopikan, masukkan di dalam chat room. Mungkin ada yang mau berinteraksi, silakan. Ini promptnya, berikan 5 ice breaking yang tidak memerlukan alat untuk siswa SMA di awal pembelajaran matematika. Itu prompt yang pertama. Kemudian prompt yang kedua, ya, jelaskan konsep siklus air dengan analogi petualangan setetes air bernama Tetes untuk siswa kelas 5 SD. Ya, mungkin ada yang mau mencoba, silakan Bapak Ibu. Saya juga akan memberikan, eh, saya akan share screen sebentar lagi ya untuk praktik ini. Iya. Izin share screen kembali Bapak Ibu. Ini, apakah layar saya tampak di desktop Bapak Ibu di device-nya? Mohon dikonfirmasi. Mohon dikonfirmasi Bapak Ibu, apakah ada layar saya bisa kelihatan di device Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat baik, terima kasih. Iya, ada audio yang bocor rupanya ada beberapa alat. Biasanya ada device yang berdekatan ya. Izin saya nonaktifkan dulu mikrofonnya. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di layar saya ini, sebagaimana yang tampak di device Bapak Ibu, ini adalah tampilan dashboard untuk ketika kita mengakses gameini.google.com ya, maka dia akan memberikan satu tampilan forward slash app dan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada juga biasanya di sebelah kanan ini kalau yang namanya teridentifikasi biasanya muncul langsung nama Bapak Ibu ya. Saya menggunakan akun Belajar ID pada malam hari ini Bapak Ibu. Kita akan berlatih terlebih dahulu menggunakan Gemini Flash. Jadi saya klik di sini chat baru ya. Saya masukkan prompt yang pertama. Ya. Jadi buatlah 5 ide ini ya. Buatkan 5 ide. Coba kita paste di sini ya Bapak Ibu. Buatkan 5 ide ice breaking yang tidak memerlukan alat untuk siswa SMA di awal pelajaran matematika. Ya, saya klik kirim dan kita coba lihat. Iya, ide ice breaking matematika tanpa alat. Jadi dua benar, satu bohong, versi angka. Ya, ini
lengkap dengan cara bermainnya, tebak aturan barisan, ya. Kemudian kategori matematika, ya sangat kreatif Bapak Ibu ya untuk bisa menghasilkan permainan di mengawali pembelajaran di sesuai dengan levelnya tentunya, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa ya. Nah, 5 ide. Yang pertama, dua benar, satu bohong. Ini adalah modifikasi dari permainan klasik yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dengan angka dan sedikit bercerita. Ya, cara bermain setiap siswa memikirkan 3 fakta tentang diri mereka yang melibatkan angka, di mana 2 benar dan 1 bohong. Contoh, usia saya dijumlahkan dengan bulan lahir. Saya adalah 25. Saya punya 4 saudara kandung dan tinggi badan saya 170 cm. Angka bohong bisa jadi 4 saudara, 4 saudara kandung karena sebenarnya dia punya 2. Ya, setiap siswa secara bergantian menyebutkan 3 fakta tersebut. Ini permainan-permainan matematika, em, maksudnya permainan-permainan ice breaking yang bisa digunakan di awal pembelajaran matematika dengan tanpa alat bantu, jadi bisa memicu kreativitas berpikir murid juga. Nah, dari contoh ini, kemudian kita lanjut dengan prompt berikutnya Bapak Ibu ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau melakukan share screen? Ada yang mau melakukan share screen, mencoba prompt ini? Ya, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Kita lihat. Kita lihat untuk eh, prompt berikutnya. Saya klik share. Oke. Oke, mudah-mudahan sudah tampak ini. Saya pastikan lagi prompt berikutnya seperti ini. Jelaskan konsep sirkulasi air dengan analogi petualangan setetes air bernama Tetes kepada siswa kelas 5 SD. Wah, ini kita coba lihat. Ya, petualangan Tetes, siklus air. Halo, nama aku Tetes. Aku adalah setetes air kecil dan aku akan mengajakmu dalam petualangan ajaib yang selalu kulakukan. Petualanganku ini disebut siklus air atau siklus hidrologi. Ada 4 tahap utama dalam perjalananku. Evaporasi menguap ini sudah masuk ke konsep. Kemudian ada kondensasi. Ya, dilengkapi dengan gambar-gambar pula ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Kemudian ada precipitasi jatuh sebagai hujan, presipitasi, dan yang terakhir adalah koleksi. Ya, tampaknya sangat eh, mudah menghasilkan respon yang tampak luar biasa dan bisa kita adopsi Bapak Ibu berdasarkan tadi eh, prompt yang ada, dan ini kembali saya akan mengirimkan prompt yang ketiga. Ya, saya coba masuk ke game ini lagi. Sorry, ini. Ya, saya stop sharing dulu ya Bapak Ibu ya. Ini oke. Ada tidak tampak layar yang seharusnya saya share. Oke. Selanjutnya saya akan coba copy lagi. Berikan 3 judul film yang relevan untuk mengajarkan masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Coba kita lihat. Responnya kira-kira seperti apa. Ya, tentu ini
Ada Soekarno, Indonesia Merdeka 2013, judul filmnya. Kemudian ada Merah Putih 2009. Dan ada Guru Bangsa Cokro Aminoto 2015. Ya, begitu mudah untuk kita bisa menemukan ide-ide dari Gemini AI ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan share screen kembali. Ini mudah-mudahan kelihatan ini share screen-nya. Mohon mohon kembali dikonfirmasi Bapak Ibu apabila layar saya tidak kelihatan. Apakah sudah terlihat di perangkat Bapak Ibu? Halo? Sudah, Pak. Ya, baik, terima Terlihat, kasih. Pak. Ya, Pak, sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Izin saya melanjutkan kembali pembahasan ini. Ini baru latihan sederhananya Bapak Ibu ya. Oke, next kita akan masuk di kerangka craft sesuai dengan ulasan materi yang tadi saya jelaskan di awal. Apa sih craft? Ini sebenarnya satu framework Bapak Ibu ya, atau kerangka kerja yang memudahkan kita untuk mengingat. Craft itu merupakan akronim dari konteks ya. Konteks jadi berikan informasi latar belakang yang jelas terkait dengan permintaan kita. Kemudian role adalah peran sebagai apa? Biasa disebut juga persona ya. Kemudian action, gunakan kata kerja atau perintah yang jelas. Kemudian pula ada format, tentukan bentuk output yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah task atau jelaskan tugas inti yang spesifik berkaitan dengan eh, apa yang kita minta melalui prompt di Gemini AI ini. Bapak Ibu, itu ada kerangka craft. Kita coba lihat ada studi kasus prompt. Misalnya buatkan RPP teks persuasi atau buatkan modul ajar teks persuasi. Itu prompt yang sangat standar dan tidak memenuhi kriteria craft tadi. Di sini kita bisa melihat saya perlu mempersiapkan materi untuk siswa kelas 8 yang memiliki kemampuan beragam. Berperanlah sebagai guru bahasa Indonesia fase D kurikulum Merdeka. Buatkan saya sebuah draft modul ajar lengkap untuk materi teks persuasi yang mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan inti yang interaktif, dan 3 contoh asesmen formatif. Sajikan dalam bentuk poin-poin terstruktur. Jadi Bapak Ibu contoh kerangka kerja craft yang tadi ini sudah kita coba adopsi dan mohon izin apakah ada saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu sebetulnya di mohon izin apakah ada di kalangan Bapak Ibu yang bersedia untuk share screen menguji coba prompt ini. Nanti saya copy paste ke dalam chat room. Kalau ada yang bersedia boleh mengaktifkan. Oleh Ibu Marsina, baik. Siap Bu Marsina, nanti saya coba eh, copy paste ke dalam, saya stop sharing dulu ya. Saya copy paste ke dalam chat room untuk nanti bisa di copy ke dalam promptnya si Gemini ya. Eh, saya hapus dulu craftnya, simbol-simbolnya supaya tidak bingung si artificial intelligence-nya. CD, kemudian actionnya saya hapus lagi. Lalu, nah, oke. Ya,
Silakan, Ibu Marsina bisa bisa share screen nggak Bu? Sudah bisa coba lakukan share screen? Halo Bu Marsina, yang raise hand tadi bisa. Iya Pak, siap Pak, siap. Oke, baik. Coba di Saya copy dulu. share screen ya. Coba di kita tunjukkan kepada rekan-rekan kira-kira hasilnya seperti apa. Maaf Pak, Ketua minta tolong mungkin ini promnya bisa dikirim lewat WA saja ya. Boleh, Saya boleh, boleh. nggak Baik, bisa, baik. ya, saya nggak bisa Ya, ngopi di sini. Iya. ya. Coba stop sharing dulu kalau gitu. Stop sharing dulu biar WA-nya nggak kelihatan. Ntar nanti ada yang Oh iya, kebuka-buka chat pribadinya. Oke. iya, Ya, mohon bersabar Bapak Ibu sebentar ya. Ini sedang kita coba. Ini tidak bisa tercopy. Oh gitu ya. iya. Saya Ya, nggak bisa kopi lewat situ Pak. sebentar saya lihat enable waiting request. Oke. Bentar. Ini sudah bisa. Oh, ada yang bisa ya? Iya. Sudah ada di grup di WA. Ya, Mungkin siap. di WA grup juga Iya, bisa iya, saya share ya. iya, Di WA pribadi juga ada tuh. Sudah saya share. Iya. iya, Eh, sudah tampak ini di layar ada yang share screen. iya Dia, Pak. ya, oke, bisa di scroll ke bawah Bu untuk bisa menampilkan hasilnya. Iya, Ya, informasi umum, kemudian mata pelajaran, ada fase D, bisa di scroll lagi ke bawah untuk menampilkan hasilnya kepada teman-teman. Iya, ada tujuan pembelajaran sesuai format dalam bentuk poin-poin, kemudian ada kegiatan pembelajaran inti juga ya, ini sudah tampak. Nah, persepsi, eksplorasi, kemudian aplikasi, masih menggunakan pola eh, yang lama ya. lama ini Pak. Iya, Iya, iya. ya, Ya, belum kan? di blending ini. Iya. Iya, Ini belum iya. belum Tadi dapat promnya. belum dapat informasi tentang PM dia ini berarti ya. Iya, iya Pak. Iya. Tapi paling tidak ini sudah menunjukkan kesesuaian antara permintaan kita. Betul, iya Jika Pak. sekiranya mungkin ada template yang kita upload di si Gemini, bisa jadi dia responnya lebih presisi ya. Iya, iya, Nah, ini kelihatan ada asesmen sesuai dengan permintaan ya. iya. Kemudian ada penilaian berorientasi Basis proyek, proyek.
ada penilaian diri. Nah, kalau asesmennya sudah mirip-mirip dengan PM nih kelihatannya. Iya, hanya tidak terinci Ya, asesmen awal, proses dan akhir karena betul, memang di betul. promnya tidak belum diminta tadi, Pak. Ya, 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 kelihatan belum iya, belum terinci seperti itu. Seandainya iya, promptnya lebih lengkap, barangkali dia lebih lebih iya, akurat lagi hasilnya ya, iya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu praktik yang bisa kita lakukan. Tentu dengan prompt yang lebih baik juga akan menghasilkan yang lebih baik ya. iya, siap. Kal- Kalau di bahasa kerennya itu garbage in, garbage out, ya. Jadi kalau ada yang masuk itu sampah, maka yang keluar juga sampah, gitu. Nah, maka kita perlu sangat berhati-hati dalam membuat prompt yang presisi dengan format craft itu tadi, lalu kita menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang kita harapkan direspon oleh si mesin ini. Baik, terima kasih Bu Marsinah untuk Ya, Pak. Ya, volunteernya bisa berbagi layar malam hari ini. ya, makasih, Pak. Eh, Kemudian kita coba lanjut ya Bapak Ibu. Di sini saya akan share screen kembali. Sebentar. Ini oke. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya. Studi kasus tadi dengan craft. Ya, selanjutnya kita coba masuk ke potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh si Gemini ini. Yang pertama adalah akselerator ide. Tadi sebegitu cepat kita mencari ide-ide terkait dengan permainan dalam ice breaking, kemudian termasuk bagaimana kita bisa membuat eh, personalisasi pembelajaran, artinya eh, dengan melihat kondisi murid yang beragam, maka dia bisa memproduksi baik personalisasi konten, proses maupun produk atau output dari pembelajaran kita. Kemudian asistennya saya kira kita sudah sama memahami bahwa dia tidak pernah tidur untuk kita bisa berinteraksi kapan saja sepanjang kita memiliki akses internet dan akunnya. Kemudian dengan segala kecepatan kehebatan daripada AI Gemini ini, tentu efisiensinya sangat-sangat tinggi ya. Kita semakin mudah untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dan juga bisa mengakselerasi penyelesaian tugas-tugas guru tentunya. Tentu tidak sepenuhnya juga kita harus menyerahkan tugas-tugas kita kepada Gemini AI, tetapi kemudian substansi konten misalnya, substansi proses yang kita desain dengan memanfaatkan Gemini AI ini perlu kita dalami, termasuk kita perlu lakukan uji coba berkali-kali secara iteratif untuk bisa melihat hasil terbaik daripada kerja eh, Gemini AI. Selanjutnya, izin Bapak Ibu, batasan yang wajib diwaspadai. Itu yang pertama, halusinasi. Jadi si si Gemini AI ini bisa saja dia mengarang fakta yang tidak ada. Wajib verifikasi Pak fakta penting. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, kita butuh informasi yang presisi, maka jangan lupa data-data itu kemudian kita perlu triangulasi untuk bisa memastikan bahwa data tersebut benar adanya dan sesuai dengan sumber yang valid. Kemudian bias tersembunyi merefleksikan bias pada data latihan karena bisa saja
Si Gemini ini karena merupakan model daripada generatif AI, sebuah model bahasa yang besar yang orang biasa sebut dengan large language model. Jadi bisa saja dia merupakan data-data yang versi latihan yang dibuat agar model ini terlatih untuk bisa merespon. Padahal data-data itu merupakan data-data buatan yang tidak sesuai. Kemudian Anda tetap sutradara, game ini tidak punya pengalaman di panggung kelas. Artinya, apapun yang dihasilkan oleh si Gemini AI, maka kita tetap percaya bahwa yang memahami alur, yang memahami konteks, yang memahami kebutuhan siswa secara menyeluruh, yang memahami hubungan kelas kita terhadap kondisi luar kelas, maka guru tetap menjadi sutradara terbaik untuk bisa menyesuaikan kebutuhan eh, pengelolaan administrasi kita, administrasi pembelajaran kita dengan respon yang diberikan oleh si Gemini AI ini. Memadankan, mencocokkan, kemudian mengambil, merevisi, memfinalisasi, mengevaluasi, menganalisis adalah tetap ada di tangan Bapak Ibu guru semua. Kemudian prinsip kunci, ada tadi saya sudah sebutkan, don't trust, verify. Jangan langsung percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh si Gemini AI. Gunakan Gemini sebagai titik awal, bukan titik akhir. Anda yang paling tahu cara terbaik menyajikan materi untuk siswa, selalu tambahkan sentuhan pribadi dan konteks lokal. Jadi itu eh, kemudian membuat kita lebih berhati-hati, lebih fokus melakukan verifikasi terhadap informasi yang dirilis oleh si eh, Gemini AI ini dari prompt-prompt yang kita berikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, dari ide menjadi materi ajar, menjadi materi ajar unggulan dengan Gemini AI. Sebentar nanti kita coba akan berlatih. Bagaimana meningkatkan kreativitas dan efisiensi mengajar? Yang pertama, kita akan membedakan antara fungsi chat Gemini biasa dan ada versi Gemini Canvas. Kemudian menerapkan alur kerja inisiasi, iterasi, editing manual. Jadi kita bisa melakukan inisiasi bersama si Gemini AI, kemudian kita melakukan iterasi, mencoba ulang dan mengedit secara manual apabila perlu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian membuat draft modul atau rencana pembelajaran yang komprehensif dari nol, menghasilkan berbagai materi pendukung dari satu proyek utama. Kira-kira 4 poin inilah yang kemudian kita bisa eh, mendorong, meningkatkan kreativitas dan efisiensi mengajar. Selanjutnya Bapak Ibu, dari chat ke Canvas. Ini ada beberapa perbedaan. Jadi analogi ketika kita menggunakan chat antarmuka, kita bertanya cepat di lorong, seperti kita bertanya cepat di lorong. Artinya kita setelah bertanya maka dia berlalu pergi. Setelah itu meninggalkan kita begitu. Berarti kita menanya ini jalan menuju kemana dan selesai di situ ya. Sedangkan Gemini Canvas itu analoginya kurang lebih sama, kita sedang bercengkrama di meja yang sama dan orang sedang fokus sama-sama kita membicarakan topik tersebut. Kita bisa berinteraksi secara bolak-balik. Apabila kita mendapati informasinya kurang akurat, maka kita bisa menanyakan, mengkonfirmasi kembali bahwa ini sepertinya kurang tepat. Fungsi utama kalau di versi chat Gemini AI itu adalah jawaban tunggal atau ide cepat saja, sedangkan di Gemini Canvas kita bisa mengembangkan sebuah proyek yang kompleks dan bisa memproduksi dokumen-dokumen, termasuk halaman-halaman web yang sebentar insya Allah nanti kita praktikkan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian hasilnya pun berupa aliran percakapan kalau di chat antar muka, kemudian kalau di Gemini itu dia blok konten yang terstruktur. Kemudian kapan bisa digunakan? Ya, contoh misalnya beri 5 ide yel-yel. Nah, itu bisa dengan chat, tapi kalau kita buat modul ajar lengkap,
nanti kita bisa jawab dengan Gemini Canvas seperti itu Bapak Ibu. Ada banyak fitur tambahan yang terbaru yang kami tidak rangkum karena secara ini belum ada di modul induk karena ini adalah pengimbasan, tetapi tetap akan menjadi bonus yang bisa menjadi bahan diskusi kita sebagai bentuk saya sebutnya advancement atau sebuah pengayaan daripada menambah kebermaknaan pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Kemudian ada keunggulan Gemini Canvas. Blog konten bisa diedit terpisah, revisi berulang tanpa kehilangan konteks, struktur dokumen yang rapi dan terorganisir, fokus pada proyek kompleks dan mendalam, kemudian ekspor mudah ke Google Docs. Ya, mari kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Prompt yang sama, sebutkan 3 jenis manfaat utama kerja kelompok bagi siswa. Di chat nanti hasilnya mengalir dalam percakapan yang di Canvas hasilnya muncul dalam blog yang bisa diedit. Ya, kita akan praktekkan ini barangkali Bapak Ibu ya. Sebentar. Kemudian eh, mari kita uji coba. Saya stop sharing dulu untuk yang ini. Kita masuk ke Gemini Canvas. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengulas terlebih dahulu antara Gemini Canvas dan Gemini Chat ya. Saya mohon izin saya share screen dulu. Tolong di-share PPT-nya Pak. Terima kasih. Siap, nanti akan coba kami sharing sebentar ya. Kita ikuti dulu sesi paparan. Nanti saya coba izin saya share screen kembali untuk Gemini-nya. Iya. Mohon dikonfirmasi kembali Bapak Ibu apakah di layar saya sudah tampak di komputer atau perangkat Bapak Ibu? Sudah. Sudah baik, terima kasih. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Di sini eh, saya perlu menunjukkan mana sih yang Gemini Chat. Jadi respon Gemini Chat itu yang kayak begini. Yang ini tadi di atas nih. Sedangkan Gemini Canvas di sini kalau saya klik tools, di sini ada Canvas di bawah ya. Bapak Ibu ya. Ada yang keren ini sebentar nanti kita akan praktekkan sebagai bonus atau pengayaan dari proses ini. Mohon mungkin dikonfirmasi terlebih dahulu via chatroom apakah masih ada yang di meeting room ini pada malam hari ini yang belum pernah mencoba gemini.google.com. Mohon untuk secara jujur mengetikkan kata saya apabila Bapak Ibu ada yang belum pernah mencoba menggunakan gemini.google.com. Saya sih menduga kayaknya tidak ada ya. Saya ada rupanya. Ada yang belum? Ada saya Pak. Wow. Nah, Bapak Ibu yang belum ini saya kembali eh, share layarnya untuk gemini.google.com. Rupanya ada beberapa yang belum pernah menggunakan gemini.google.com ya. Saya kembali sharekan, nanti mudah-mudahan bisa. Oh, masih ada. Oke, baik. Bapak Ibu nanti saya sharekan kembali. Itu ada chat saya yang eh, bisa langsung diklik atau di copy, dibawa ke browser untuk bisa mengakses fitur yang saat ini tampak di layar Bapak Ibu ya. Saya akan coba untuk memberikan prompt seperti yang tadi tampak di layar sebelumnya. Ya, sebutkan 5, 3 manfaat utama kerja kelompok siswa. Coba kita tes ya Bapak Ibu ya. Ini saya copy. Kemudian saya bawa di si, sorry ini Gemini. Oke, di sini ya. Oke, saya coba paste karena ini teks biasa. Gemini Flash lalu saya klik. Ya,
Nah, ini muncul mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, meningkatkan pemecahan masalah dan kreativitas, ya, dan seterusnya ya, membangun rasa tanggung jawab dan saling ketergantungan. Ini rasanya ini kurang lebih manfaat daripada cooperative learning begitu Bapak Ibu ya. Dan dia sudah merangkumkannya di sini. Kita coba berikan eh, ke Canvas. Ini saya klik Gemini Canvas. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada Canvas. Lalu saya paste prompt yang sama dan hasilnya seperti di layar Bapak Ibu ya. Sama saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Cuman di bagian kanvas ini saya bisa meminta untuk memproduksi eh, yang lebih lebih lengkap dalam format dokumen atau dalam format web ya. Ini di kanvas. Saya coba minta kembali tuliskan dalam format eh, halaman web. Coba kita coba lihat Bapak Ibu ya. Nah, dia berpikir dan di sebelah kanan secara otomatis dia langsung melakukan generate text, manfaat kerja kelompok, dan luar biasa Bapak Ibu sudah menampilkan halaman web page-nya seperti ini. Ya. Dan ini bisa langsung di copy ya Bapak Ibu ya, praktiknya. Eh, codingnya ini bisa langsung di copy. Ini saya coba blok, copy, ya seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa diikuti ini. Lalu saya stop share. Kemudian nanti saya share screen lagi di halaman lain, misalnya di code editor saya seperti ini. Saya coba buka Notepad di sini. Oke, ya. Izin saya share screen kembali Notepad. Title Notepad. Oke. Apakah tampak layar saya, Bapak Ibu? Mohon dikonfirmasi. Tampak, Pak, tampak. Silakan Pak. Oke, baik. Tampak ya. Ini coding yang tadi saya copy dari Gemini ya. Nah, lalu saya simpan. Coba saya save as. Kemudian format save as-nya Bapak Ibu ini kelihatan. Saya akan simpan di drive D saya, si Gemini AI. Kemudian di sini saya kasih all files. Lalu saya kasih teksnya di sini. Praktik latihan satu Gemini Canvas titik HTML. Kenapa HTML Bapak Ibu? Karena bahasanya ini sebenarnya bahasa HTML ya di atas ini kelihatan. Lalu saya save. Nah, di folder Gemini Canvas saya stop sharing untuk saya share kembali di tampilan bentar ya. Ya. Nah, di direktori Gemini Canvas saya ini muncul Bapak Ibu ya, latihan titik Gemini Canvas. Ketika saya double klik, maka dia kembali terbuka di browser ya, karena sudah sudah simpan di browser di apa di format HTML tadi ini sudah muncul. Nah, dan hebatnya Bapak Ibu ini sudah ada warna-warni menunjukkan bahwa poin-poin penting yang akan bisa dipelajari oleh orang yang membaca dari tulisan ini. Ini tadi saya simpan di Gemini eh, AI latihan Gemini Canvas titik HTML. Ya, itu salah satu yang bisa kita buat Bapak Ibu ya. Eh,
Selanjutnya, ini juga bisa kita share sebenarnya. Kita bisa share copy konten, tapi di sini kita tidak tidak bisa langsung share ke web kecuali ada perizinan dari konten Gemini AI. Nah, Bapak Ibu, ini pengembangan-pengembangan daripada si Gemini yang membedakan antara chat dan Canvas, di mana Canvas ini sangat powerful. Yang kalau Bapak Ibu saya boleh tunjukkan praktik-praktik yang sudah pernah saya lakukan. Ini salah satu praktik Gemini Canvas. Saya membuat selain materi ajar, juga saya membuat kuis Bapak Ibu ya. Ini ada kuis, ketika saya klik start the quiz, maka di sini muncul, kebetulan saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi di sini, an author writes an article arguing that recycling should be mandatory in all cities. What is the primary social function of the text? Di sini jawaban yang benarnya adalah to persuade readers that mandatory recycling is a necessary policy. Ketika saya centang dia warna biru, di sini muncul correct. The author is presenting a clear arguments with the goal of convincing the audience to agree with the position. Ini pun Bapak Ibu juga bisa kita buatkan kembali. Kita bisa bawa seperti tadi ya, kita simpan di halaman web page kita. Caranya kita copy kode HTML-nya seperti ini. Ya, dan tidak perlu kita membaca secara keseluruhan ini artinya apa. Nah, ke agak sulit bagi kita yang agak tidak paham tentang bahasa markup dari HTML, karena ada kode-kode dasar HTML yang sudah ditampilkan di sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selain kuis, di Canvas juga kita bisa membuat infografis seperti ini. Ya, infografisnya seperti ini. Jadi, dia bisa menjadi alat bantu untuk kita membelajarkan eh, murid, ya. Saya kasih contoh, ini ada website saya. Saya coba share satu konten. Nah, Bapak Ibu bisa akses, saya kirim di chat room, nanti linknya bisa diakses Bapak Ibu ya. Ini contoh di website pribadi saya. Itu murni saya tidak melakukan pengkodean ya. Pada saat kita akses, maka dia akan tampil an interactive guide to analytical exposition text. Itu diambil dari, eh, kalau saya coba share screen, tampilannya seperti ini. Ya. Ini juga berasal dari si Gemini ya. Saya tidak mengcoding apapun di sini. Dan ketika saya klik Show Connections, maka di sini muncul warna. Ini menunjukkan bahwa analisis terhadap fitur kebahasaan itu kelihatan yang namanya Firstly. Ketika ini saya klik, maka dia berwarna. Seperti ini. Ini menunjukkan key part ya, atau bagian kunci daripada teks ini. Kalau saya klik ini, dia muncul not quite. Tapi kalau saya klik di atas, ini dia bilang correct. You found a key. Jadi tampilan web yang bisa langsung murid-murid kita itu belajar dari sana. Iya. Nah, ada di sini struktur teksnya dan ada language features-nya. Ah, seperti itu. Bahkan di bagian paling bawah analisis language features kita bisa show modals, maka dia akan muncul modal dengan warna yang sesuai dengan warna ini. Ini dari Gemini Canvas semua. Kemudian saya klik show adjective, maka dia muncul semua kata adjektifnya ya. Wearing school uniforms ya. Beneficial, all, school, more, serious dan seterusnya. Kemudian saya bisa clear highlights-nya supaya
hilang seperti itu. Sebegitu interaktif, luar biasa Bapak Ibu. Ini tanpa coding ya. Saya bisa ngoding tapi nggak perlu di coding. Akhirnya kita manja juga nih. Kita manfaatkan si game ini Canvas ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kuis yang tadi? Kita coba praktekkan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kuis yang tadi bisa kita tambahkan lagi di konten website saya nih. Nah, yang saya tampilkan dulu yang halaman yang tadi, Deconstructing Analytical Exposition Text ya, supaya jangan sampai dikira ini Pak Bahar ngarang-ngarang nih. Nah, coba kita lihat ya. Ini dia. Di bagian ini ada dekonstruksi teks eksposisi analitis. Ini sudah di halaman web yang sudah live online ya, di halaman website saya. Sedangkan sumbernya itu dari sini tadi, dari sini ya. Sorry, di bagian atasnya lagi. Ops, bukan. Ini infografis, infografis. Nah, ini kuis. Ini dia. Ini dia Bapak Ibu. Ini produk game ini semua ini. Saya copy paste codingnya, baru saya pindahkan di sini. Jadilah dia konten di website saya. Seperti itu. Jadi dia generate konten dan ini kalau dicek ya kita tidak melanggar hak cipta juga sih ya. Karena codingannya itu coding yang bukan programming sih sebenarnya karena dia markup language yang sangat mudah untuk bisa kita modifikasi. Nah, ini website pribadi, sedangkan yang ini adalah sorry, yang ini adalah punya Gemini ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, sampai di praktik ini, Bapak Ibu, saya sudah menunjukkan di bagian kanvasnya seperti apa, di codingan eh, melalui Gemini chatnya seperti apa. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin diskusikan. Kita sudah di pukul 20:43. Di kesempatan kali ini saya membuka sesi diskusi agar kita bisa sharing, bisa berinteraksi. Iya, baik. Terima kasih Bu Indah sudah sharing form presentasi. Ini ada yang raise hand, ada dengan akun Samsung SM A1. Iya, Iya, izin, mungkin izin Pak Bahar, hanya ingin komen tadi pas ini kami pas maghrib Isya, jadi ada beberapa penjelasan yang terlewat, mungkin nanti bisa di-share di grup beberapa rekamannya. Itu aja permohonannya. siap. Terima Baik, kasih, terima Ustaz. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Nanti di share Pak karena ada rekaman nih. Baik. Selanjutnya ada Pak Putu Arya Eka Dharma Putra. Ini sahabat saya ini dari SMA 2 Konsel. Silakan Pak Putu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, ini suara saya sudah jelas Pak? Sudah sangat jelas. Oke Pak, jadi yang ingin saya tanyakan tentang Gemini AI ini, biasanya kan kalau saya pakai lama-lama, saya sudah masukkan banyak gambar atau apa, tiba-tiba dia limit Pak. Nah pada saat dia limit itu Gemininya, apa yang saya lakukan? Bukan hanya Gemini sih, termasuk ChatGPT juga. Kalau saya sudah masukkan gambar-gambar banyak kan, dia limit, Pak. Nah, apa yang kita lakukan supaya Gemini atau ChatGPT-nya itu tidak limit dengan tidak membuat akun baru mungkin. Kalau itu kan repot lagi kita bikin-bikin akun lagi kan. Mungkin ada cara lain atau atau mungkin strateginya Bapak bagaimana? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Putu. Jadi memang karena ini modelnya subscription ya, kita sistemnya nyewa di si game ininya. Disarankan untuk menggunakan akun Belajar ID. Namun demikian, di momen tertentu ya namanya sistem komputer yang bekerja karena dia polanya share dengan pengguna lain,
ini sangat mungkin untuk mengalami yang namanya internal server error atau kondisi tertentu mungkin dia tidak bisa merespon pertanyaan kita. Hal hal ter- hal tersebut sangat mungkin terjadi karena memang eh, ini teknologi yang berbasis cloud ya. Sudah dari cloudnya si Google. Kalau boleh saya share screen, izin lagi saya coba buka satu area. Eh, Coba saya buka yang akun bisnis ya, gemini.google.com. Ini. Iya, saya coba share screen untuk menjawab pertanyaan ini. Iya. Oh, oh iya. Ini game ini yang versi eh versi Gmail ya. Nah, game ini versi Gmail ini memang kalau kita cek harganya, saya klik ini upgrade to Pro. Ya, ini kita hanya bisa menggunakan kalau kita ngakunya sebagai murid karena dia free untuk murid, tapi itu hanya untuk versi uji coba juga. Nanti sebulan kemudian dia kena ya. Seperti ini. eh, Disarankan kalau memang mau menggunakan versi AI Plus atau AI Pro atau Ultra, maka kita purchase berdasarkan harga yang ada ini ya, seperti itu. Nah, kalau pertama kali mengakses gemini.google.com di akun-akun yang baru, maka dia di sana akan tampil di free untuk murid, tapi dengan kapasitas kapasitas yang terbatas. Nah, kalau kita lihat di sini ada storage 2 terabyte dan ada berbagai fitur yang luar biasa. Salah satunya yang pernah saya gunakan itu untuk alat research, namanya Notebook LM. Itu kita bisa masuk dengan harga sekitar 309.000 per bulan. Tapi 1 bulan pertama kita gratis untuk menggunakan AI Pro-nya. Atau kita mau ambil yang lebih mahal, yang per bulan, per 3 bulan di sini, itu sekitar 1.900.000-an. Kalau mau yang pakai yang AI Plus saja, di sini ada 37.500 per bulan. Nah, untuk sekali 6 bulan ya. Di sini keterangan-keterangannya dengan storage hanya ada 200 gigabyte dan seterusnya ini. Ya, itu barangkali yang bisa saya jelaskan terkait dengan solusi. Ya, karena tidak ada alternatif lain ya, karena ini adalah berbasis cloud, itu punya punya Google, jadi kita berbayar. Saran saya untuk praktik Bapak Ibu silakan gunakan eh, akun Belajar ID ya, akun Belajar ID. Karena akun Belajar ID itu sejauh yang saya ini memang ada yang pernah 1-2 kali error, tapi karena dia kerjasama dengan kementerian, kemungkinan Google punya kebijakan tersendiri untuk bisa memanfaatkan ini. Secara detail bentuk kebijakannya seperti apa, saya sendiri belum punya informasi yang komplit. Takutnya nanti jangan sampai saya memberikan informasi yang tidak presisi atau bias dari informasi yang sebenarnya. Demikian Pak Putu, jawaban dari saya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih informasinya Pak. Baik. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Mungkin ada yang masih eh, hendak menanyakan baik terkait hal teknis atau mungkin bagaimana praktik-praktik yang sudah kita lakukan. Nanti sebentar, sepertinya belum ada yang mengirim informasi apa yang menunjukkan tanda-tanda mau bertanya. Apakah Gemini AI bisa membuat video audio berdasarkan skrip yang sudah ada? Untuk video audio, tampaknya dia baru bisa generate gambar ya.
generate gambar ya. Nanti kita akan praktekkan juga. Si Gemini AI ini sebenarnya kalau eh, saya lihat karena sudah ada integrasi dengan Banana AI, maka akhirnya belakangan ini muncul tools yang bisa create baru berupa gambar still picture ya. Saya pernah mencoba sekali video yang sangat singkat, tapi fitur itu sejauh ini karena waktu itu hanya promo-promo yang muncul di game ini, sejauh ini fitur tersebut saya kurang entah saya kurang update sehingga saya tidak menemukannya. Kelihatannya fitur tersebut tidak tidak available lagi ya. Saya kalau kita coba yang re coba masuk ke game ini lagi, izin saya share screen ya. Kita coba cek di sini. Ya, apakah layar saya bisa muncul tampak di desktop Bapak Ibu? Muncul, Pak. Baik. Ini ada Gemini Flash, ada yang Pro-nya ya. Coba kita buka yang Pro. Tampaknya juga belum ada yang berkaitan dengan kreasi kreasi gambar ya, kreasi video ya. Tapi saya pernah membuat, karena waktu itu saya pernah menghasilkan satu, ini tapi dia muncul semacam trailer sebagai praktik untuk membuat gambar video itu ya. Entah historinya mungkin ada di sini, saya coba cek lagi dulu karena saya sudah cukup lama menggunakan. Nah, ini dia. Nah, saya upload gambar foto saya. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi saya upload gambar dan saya meminta si game ini untuk convert this picture a vivid teacher of English who stands in front of the classroom explaining the generic structure of descriptive of the grade 10 students EFL. Ya, ini perintahnya. The language features and its social function accurately. Lalu si game ini menghasilkan ini. So today we're going to dive into the generic structure of descriptive text, its language features, and its social function. So today we're going to dive into the generic structure of descriptive text, its language features, and its social function. Iya, seperti itu, Bu. Pertanyaan dari, sebentar ya, dari siapa tadi? Ya, Bu Amila. Ibu Amila. Nah, betul, ini ada yang menyampaikan VO3 Pro, ada yang promo, betul. Ada yang promo murah. Nah, ini promonya waktu saya saat itu saya membuatnya dan promo ini muncul sebentuk display. Nanti ada yang jualan promo VO juga boleh. Ini ada ada catatan, ada apa namanya? Ada watermarknya di sini ya, VO3. Jadi itu sudah bisa fitur itu, tapi untuk bawaannya di si game ini, akun Belajar ID ini belum tersedia dan saya pernah melakukan itu karena waktu itu ada promo, ada semacam promo dan saya tinggal upload gambar dan gambarnya bisa berubah menjadi live picture seperti ini. Ya, mungkin ada yang mau bertanya ini Pak akun Bahar, dengan Samsung, silakan, silakan. intro sedikit. Jadi nggak apa-apa modal dikit, tapi kalau memang serius, ntar bisa balik tuh Pak Bahar. Kalau kontennya bagus gitu, ada aja tuh baliknya ke bisa dimonetasi. Izin, mohon maaf Pak Bahar. Baik, baik, terima kasih Pak. Jadi ini eh, sudah muncul di sini, teman-teman ya. Jadi kalau ini bolehlah VO3 bisa dimanfaatkan untuk kreasi video. Nah, ada banyak tools lain saya kira, bukan hanya ini dan
Kalau misalnya teman-teman tertarik, bisalah menggunakan tools yang seperti ini untuk bisa mengkreasikan video seperti contoh yang saya tampilkan ini. Oke, saya stop sharing. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara mengintegrasikan hasil soal ke Excel? Maksud saya hasil kuisnya bisa diunduh ke Excel, Pak. Oh, gitu. Ini saya mulai yang apa yang atas dulu ya. Pak Ahmad Hasbi, maaf Pak Bahar, apakah berbeda game ini versi web dan aplikasi Android? Secara ini sebetulnya fungsinya sama gitu ya Bapak Ibu. Cuman saya lebih prefer untuk memanfaatkan yang versi web yang ada di PC desktop karena mungkin fleksibilitas saya lebih merasa cukup nyaman di sana. Selanjutnya, Ibu Hasparida. Izin Pak, bagaimana cara mengintegrasikan hasil soal ke Excel? Maksud saya hasil kuisnya bisa diunduh ke Excel, Pak. Jadi, contoh-contoh yang saya berikan tadi itu hanya halaman interaktivitas yang tidak terdatabasekan, ya. Jadi, rekaman hasil jawaban murid itu tidak sampai kemudian terintegrasi di Excel. Nah, bagaimana kalau ke Excel? Ada beberapa solusi, Bapak Ibu. Solusi paling praktisnya maka bikin kuisnya di Google Formulir, ya, atau di form-form yang lain yang support daripada kuis. Solusi eh, apa? Sulitnya, Bapak Ibu, kembangkan lagi formulir apa namanya? Bukan formulir sih ya. Kuisnya itu nanti dikonekkan ke basis data SQL atau jenis database yang lain. Nah, itu ada agak advance lagi, challenge-nya agak berlebih lagi, Bapak Ibu. Di saran saya, untuk memudahkan, maka soal-soal ini bisa menjadi kurang lebih kayak asisten alat bantu belajar murid lah, begitu ya. Bukan tidak dijadikan sebagai formatif tes apalagi begitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mungkin di situ hanya sebagai alat bantu latihan belajar murid, pengecekan kemampuan dia bisa seperti itu sambil sambil baca dia dia latihan-latihan soal seperti itu. Kalau mau lebih praktis bisa menggunakan platform-platform lain seperti Google Form atau kuis alat-alat yang bisa memproduksi kuis online yang lainnya. Dari Pak Usman, Assalamualaikum. Untuk belajar Gemini AI bagi pemula, kalau kita bisa akses di mana? Oke, saya kirimkan lagi linknya ya. Waalaikumsalam. Di YouTube ini ada yang langsung menjawab di YouTube. Oke, saya coba kirimkan lagi akses linknya saja ini gemini.google.com. Ya, saya kirim di sini. Pak Usman bisa langsung klik itu dan gunakan akun Belajar ID langsung aman, Pak. Saya juga mau bertanya, cara menerapkan kuis interaktif di Gemini AI ternyata sudah terjawab. Oke, baik. Terima kasih. Oh ya, Bu Wamila ya. Jadi kuis kuis sebentar. Saya contohkan yang kuis ya. Bagaimana kuis kalau diterapkan di web? Nah, nih. A Guide to Deconstructing. Oke. Nah, ini kuisnya tadi. Saya coba buka. Ini awalnya kuisnya seperti ini ya. Setelah saya bilang, please convert into an ultra interactive quiz. Oh, sorry. Kayaknya Belum tidak belum dipanggil saya ya. screen, Pak. Izin saya, Assalamualaikum Pak, tidak tampil Belum layarnya Pak belum Bahar. belum saya screen. Assalamualaikum, saya share tidak screen tampil ya. layarnya. Oke, Oke. saya Ya share. Pak, nggak nampak di layar Pak. Oke, oke, baik, baik. Sorry, sorry, sorry. Ini kenakan menjawab ini akhirnya nggak tampil. Oke, baik, Bapak Ibu. Izin saya tampilkan kembali. Ini sudah, mudah-mudahan sudah tampak ya. Saya tadi dari infografis ini, oke. Saya buat kuis. Saya minta dibuatkan kuis sama dia. Jadi ini alur kerjanya seperti ini, Bapak Ibu ya. Saat saya minta eh,
I am currently teaching analytical exposition text to the grade. Ini sudah menggunakan craft Bapak Ibu. Grade 11th EFL students. Write me a professional approach of steps that can guide my students to deconstruct the analytical exposition text in order to understand the generic structure, language features, and its social function. Maka si game ini langsung mengeluarkan ini. Dia mengeluarkan teks ini, saya lalu menggunakan tombol create yang sebelah kanan ini, saya pilih buatkan web page, buatkan infografis, buatkan kuis, dan sebentar saya bisa buat audio overview. Jadi ada juga yang seperti ini fiturnya, luar biasa nih ya. Jadi dari ketika saya klik web page, maka dia tampilkanlah halaman web yang ini, seperti ini. Yang tadi sudah saya adaptasi di website pribadi saya. Kemudian ini analytical exposition infografis itu juga dari tombol create tadi. Ini juga sudah saya adaptasi di website pribadi saya dan ini kuisnya. Nah, kuisnya ini ternyata pada saat dia buat hasilnya seperti ini. Saya minta lagi ke dia melalui game ini Canvas, saya Ya, minta please convert it into an ultra interactive quiz for web page. Maka dihasilkanlah web quiz page. yang seperti ini. Nah, ini And codingnya juga ada. Ini tinggal saya copy codingnya ya. Nah, saya copy codingnya seperti ini. Saya coba. Ini barusan saya mau lakukan. anak copy. Oh, di copy. Ya, Oh, kalau saya muncul di copy. ya langsung di copy saja seperti ini ya. Saya klik kanan copy, Oh, tadi lalu muncul tapi lupa kopinya. oke. Saya coba set di website saya ya. Bapak Ibu, coba buka website saya di sini. baharudin.web.id. Ini website pribadi saya. Nah, ini ada beberapa ini yang produk-produk AI semua ini. Nah, yang ini bukan, ini pekerjaan rumah saya, pekerjaan tambahan. Nah, saya coba masukkan passwordnya. Ups. Oke, saya sudah login. Nanti saya buat satu konten di sini. Saya klik konten. Ini saya buatnya dari Drupal ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau bahas Drupal nanti kita buat pertemuan yang berbeda. Ini basic page. Saya coba buat di sini sebuah halaman. Formatnya source code karena tadi source code. Lalu saya masukkan di sini quiz em, analytical, analytical, sorry, analytical exposition quiz. Nah, mohon maaf ini contohnya Bapak Ibu banyakkan bahasa Inggris karena sesuai dengan mata pelajaran saya. Saya bisa klik preview dulu di sini. Nah, ini ya sudah ada start quiz sudah muncul ya. Nah, saya back to editing page, saya save. Nah, dan hasilnya sudah muncul nih. Saya kirimkan ke dalam chat room. Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Nah, di chat roomnya ini dia. Oke. Itu sudah bisa diakses oleh siapapun dan termasuk murid saya. Jadi kalau websitenya mau ramai Bapak Ibu, ya silakan. Nah, nanti muridnya sorry, ini tidak kelihatan sebentar ya. Nah, ini sudah ada. Saya coba copy link. Nah, kuisnya sudah bisa dikerja oleh murid. Misalnya, an author writes an article arguing that recycling should be mandatory in all cities. What is the primary social function of this text? Nanti di sini tinggal jawab muridnya, nanti muncul di sini correct. Kalau dia salah jawab, maka dia muncul incorrect ya. Next question.
Read the following opening paragraph. The internet has become dan seterusnya. Nanti di sini, which part is the thesis? Tesisnya yang mana? Kalau kita klik yang ini, maka dia muncul lagi. This sentence clearly states the author's main arguments or points of view that the rest of the text will support. Nah, ini sekali lagi bukan untuk tujuannya kuis menilai, ya, melakukan assessment, tapi sebagai alat bantu penguatan pemahaman murid ketika mereka menjawab soal. Nah, kalau saya klik, saya coba jawab yang salah ya. What is the main role of the paragraph that follow the introduction? Coba ini saya klik. Nah, ini muncul error kalau salah. Incorrect. Ya, maka dia tampilkan jawaban yang benar. Jadi memang ini tujuannya untuk kuis-kuis sederhana begitu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Ada pesan lowbat muncul di kamera saya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kameranya tiba-tiba off. Oke, saya stop sharing. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu dari praktik-praktik yang sudah saya tampilkan. Kalau disimak dari penjelasannya berarti kita harus membuat website pribadi dulu ya. Tidak harus jawabannya. Nah, ada alternatif ya. Saya mau tunjukkan satu alternatif lagi. Ini pertanyaan, nggak harus ya. Coba saya tunjukkan lagi. Sebentar. Jawabannya tidak harus. Ini di akun saya yang lain, izin saya share screen lagi. Banyak sekali akun saya untuk uji-uji coba saja ini, Bapak Ibu. Eh, ya, bukan untuk pamer, tapi kita berbagi ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi di sini saya menggunakan akun gmail.com ya. Saya coba buat satu blog namanya YFL blog ini ya. Easy learning.blogspot.com. Ini isinya sangat apa namanya ya? Coba saya ya. Ini saya buat dari Blogspot ya. Beberapa konten yang bisa kita share dalam bentuk HTML itu bisa bawa ke sini. Kita langsung bisa buka. Ini sudah ada beberapa yang saya buat untuk murid saya baca. Contoh uh, ini saya generate dari AI juga. Ada model text, analytical exposition text. Di sini ada judulnya, ada thesis statement, kemudian argumen 1, argumen 2, 3, kemudian ada reiteration, di bawah ada structural pattern recognition untuk bahan bacaan murid, ada language features identification, ada comparative analysis with previous text. Ya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan penguatan ya untuk bisa meningkatkan kemampuan siswa berkaitan dengan text deconstruction activities. Jadi selain menggunakan web pribadi, kita bisa bikin blogspot dan ini gratis ya Bapak Ibu ya. Cukup menggunakan akun Google. Nanti kalau mau tahu lebih detail cara buatnya bagaimana, mungkin kita bisa buka forum yang berbeda di sesi yang berbeda Bapak Ibu supaya bisa lebih komprehensif pembahasannya dan lebih memuaskan, mungkin lebih pas lah begitu ya. Jangan sampai terlalu melebar kemana-mana. Kita fokus malam hari ini kita Gemini AI dan implementasinya kurang lebih seperti itu. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, Gemini AI itu juga punya yang namanya tools Storybook. Ini yang sebelah, sebentar saya share screen lagi dulu ya. Sebelah kiri atas. Ini mudah-mudahan nampak. Ini ada Storybook. Storybook Bapak Ibu, ini banyak ide yang bisa kita buat berkaitan dengan Storybook. Ini ada yang saya sudah buat Storybook saya versi bahasa Inggris. Ini ada The Three Strands. Kalau saya full screen ini, tampilannya seperti ini. Ini bisa digunakan sebagai penguatan atau bisa memberikan stimulus kepada murid
untuk eh, mengawali proses atau di pertengahan proses atau transisi dari satu eh, giat belajar ke pembelajaran berikutnya. Dan ini hebatnya bisa ada listeningnya. Kita bisa klik di sini dan dia bisa As Anya saw the group struggle, she pulled Ilara aside. A strong argument is like a strong rope, Ilara, she said gently. It is not made of one thick strand, but many different thin strands twisted together. Each strand makes the whole rope stronger. Ilara thought about. ya. Ini lagi masih praktik-praktik yang bisa kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini eh, inspirasi untuk pembelajaran bisa kita ambil dari eh, storybook ya seperti ini. Mungkin juga Bapak Ibu bisa memberikan eh, eh, apa namanya semacam prompt yang lebih presisi. Ini ada lagi, saya coba buat dalam versi bahasa Indonesia. Cahaya hemat masa depan cemerlang. Ini bisa dibuat untuk inspirasi pada guru yang mengajar mata pelajaran fisika untuk membuat apa namanya ya, mendorong, menstimulus sebagai stimulus untuk muridnya bisa peduli dengan pemanfaatan energi yang lebih eh, efisien seperti itu. Nah, di sini dikemas dalam sebuah cerita juga, ya ada sampel energi eh, yang terbarukan dan ini ada tokoh-tokoh ceritanya juga adalah di level murid, ada rumah dengan eh, energi listrik yang efektif, efisien, ya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Cukup barangkali kalau gambar ya sangat mudah juga. Saya sudah pernah kasih contoh, Bapak Ibu. Nanti bisa berlatih berbagai praktik baik. Nanti insya Allah bisa kita uji cobakan di sesi berikutnya. Ya, jangan lupa Bapak Ibu harap untuk mengisi formulir eh, presensi kehadiran secara daring, silakan Bapak Ibu mengisikan presensinya pada form yang sudah di-share oleh Bu Indah. Terima kasih atas kehadirannya Bu Indah dan eh, teman-teman semuanya. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan, saya berharap bisa kawan-kawan bisa raise hand untuk kita berinteraksi secara langsung. Disilakan. Ya, saya belum ditutup, Pak. Saya Silakan bisa Pak. bertanya, Pak. Begini, Pak. Ini dia punya apa namanya? Ini kan saya baru buka-buka ini game ini ternyata produknya sangat baik. Hanya saja kita ini masih pemula. Ya. Jadi kira-kira awal belajarnya kita mulai dari mana ini supaya bisa kita nyambung dengan materi yang kita ajarkan di sekolah. Seperti saya kan eh, mata pelajaran IPAS. Kalau dulu kimia, sekarang masa di IPAS. Ya. Ya, itu saya mungkin Pak. Artinya Baik. saya minta Mulai dari petunjuk awal begitu kira-kira Pak ya. mulai dari awal, mulai dari dasar. Oke, baik. Iya. Kalau Oke. eh, saya mungkin tidak bisa juga saya cover secara keseluruhan, tapi kickstart-nya bisa saya jelaskan dulu barangkali Pak Usman ya. Jadi mulainya dari mana? Ini pertanyaan yang sangat baik. Saya coba share screen Pak, izin. Jadi dari awal kita mengakses game ini .google.com dulu Pak, seperti ini. Mudah-mudahan layar saya bisa kelihatan. Kelihatan, kelihatan Pak. Nah, pada saat Bapak mengakses game ini .google.com, maka Bapak akan diminta ini mau join pakai Google atau apa gitu. Gitu Pak ya. Ya, Kalau sudah berhasil login, maka di sebelah kanan akan muncul seperti ini akunnya Bapak di Google. Nah, di sini sudah banyak fitur nih Pak. Bisa Bapak langsung bertanya di sini menggunakan prompt sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu yang Bapak tanyakan.
Nah, Bapak mengajar IPAS, misalnya ya. Saya Iya. saya guru mata pelajaran IPAS kelas ini. Kalau loginnya ada masalah tidak, Pak? Oh, tidak, tidak, Pak. Tidak ya. Nah, saya kasih Iya. contoh nih. Saya guru mata pelajaran IPAS. Saat ini saya hendak menulis rencana pembelajaran atau kira-kira materi apa Pak yang mau diajarkan di Ini IPAS? makhluk hidup dan Makhluk lingkungannya. hidup. Oke. Saat ini saya hendak makhluk hidup lebih spesifik Pak. Makhluk hidup seperti apa? Saya hendak mengajar Makhluk hidup pada materinya. kelas eh, 10. 10 fase E berarti Pak ya. Iya. Iya. Fase E, kelas 10 fase E dengan tema makhluk hidup. Nah, lebih Iya. spesifik kira-kira Pak, muridnya mau diajak Ek- membentuk Ekosistem. karakter apa, Ekosistem. menghargai makhluk hidup kah atau apa Pak? Seperti apa? Di anunya saya di Menjaga ekosistem. kelestarian alam atau Ya, ekosistem. bisa. Nah, Ekosistem bisa. nah, berikan saya ide nah, pembuka pembelajaran agar murid dapat memberi Memahami, memahami memahami tentang ekosistem. memahami Memahami tentang ekosistem. memahami tentang Ekosistem. keseimbangan ekosistem ya. Iya. Coba berikan saya ide pembuka pembelajaran agar murid dapat memahami tentang ekosistem. Ini untuk sebentar Pak ya, yang akun Samsung. Sebentar Pak, saya coba ini dulu sebentar. Nah, nanti akan dibalas oleh si Gemininya seperti ini, Pak. Jadi mulai dengan pertanyaan fleksibel. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa populasi tikus di sawah tidak meledak padahal mereka berkembang biak dengan cepat? Apa yang akan terjadi jika semua ular di dunia tiba-tiba menghilang? Nah, bagaimana satu hal kecil seperti hilangnya satu jenis serangga bisa memengaruhi seluruh hutan? Nah, ini kan sudah ada kaitannya kira-kira dengan permintaan di atas ini, Pak ya. Iya. Nah, Sangat-sangat. Iya. ya, ini begitu banyak dia kasih idenya, Pak. Nah, padahal ini kita menggunakan akun yang gratis, Pak, karena akun ini Oh, Gmail nih. Nah, iya. bisa bisa Bapak login juga dengan akun Belajar ID. Nah, dari contoh-contoh ini tadi, di sini di sebelah kiri atas, Pak, ini ada storybook. Kalau mau lebih interaktif lagi, misalnya, mau lebih lebih mengena ke karakter murid. Misalnya di sini saya klik storybook Pak ya. Di tampilan layar Bapak bisa bisa share tidak Pak? Pak Usman. Di laptop ini atau di Eh, saya pakai HP, Pak. Saya yang penting saya bisa tahu dulu anunya. Kalau Oke, anunya kan saya belum. baik. Di sini bisa menggunakan storybook Pak. Misalnya dengan permasalahan yang sama, misalnya saya guru Pak. mata pelajaran IPAS, gitu Pak ya. Ya. Saya ingin menginspirasi murid murid pada kelas 10 fase E agar mereka peduli lingkungan dan mau menjaga ekosistem, keseimbangan ekosistem misalnya. Ekosistem. Tuliskan cerita inspiratif agar untuk sebagai stimulus membangun motivasi murid
dalam menjaga ekosistem tempat mereka tinggal. Seperti itu mungkin Pak ya. Kasih contoh saja Ya, nih. siap, siap, Nah, siap kita ini. coba lanjutkan Pak. Nah, kita lihat hasilnya. Si Gemini sedang melakukan generate, membuat storybooknya atau buku ceritanya. Dan ini biasanya Pak ya, biasanya dia sangat persis sama dengan yang kita harapkan. Saya kemarin storybooknya benar-benar sangat-sangat keren. Ya, dia buatkan dengan gambar. Ini sedang membuat ilustrasi seperti ini. Ya, kita tunggu beberapa saat karena ini berhalaman-halaman dan dilengkapi dengan ilustrasi gambar, Pak. Sambil Bahkan, menunggu boleh saya jeda, Ustadz? silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih. Jadi pada malam hari ini kami sampaikan terima kasih yang sedalam setinggi-tingginya kepada Pak Bahar, Bu Indah, dan seluruh tim panitia. Ingin mengambil waktu 2-3 menit, memang agak melebar, tapi tadi Pak Bahar sudah terlanjur nyinggung tadi terkait terkait web yang gratisan atau yang bagaimana gitu. Mohon kami diberi saran plus minus recommended bagaimana kami bisa memilih Blogspot, WordPress, Canvas site, Google Site. Mungkin Pak Bahar bisa kasih pencerahan. Oke, baik. Demikian komparasinya. Makasih Pak Bahar. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak ya, saya tunjukkan dulu nih karya. Jadi sebentar, ini kita lihat eh, di sini Rania melihat poster di mading sekolah, Klub Peduli Lingkungan, aksi bersih bersihkan sungai ya, dengan sesuai dengan ilustrasi dan seterusnya. Kemudian ini bisa kita lebih full screen lagi Pak, seperti ini. Jadi ini bisa menjadi eh, bahan bacaan murid untuk kita bisa tampilkan di saat kita mengajar begitu ya. Dan biasanya murid sangat sangat tertarik. Kalau saya sih uji cobanya Pak, pada saat saya mempresentasikan di depan kelas, mereka benar-benar sangat sangat fokus begitu ya. Karena karakternya juga menarik. Ini ada gambar sebelah kiri eh, dua karakter ini dan di belakang ada beberapa anak dan seorang ibu yang bawa karung dan mengangkat sampah-sampah plastik begitu Pak. Sangat-sangat menginspirasi. Nah, ini ada penanaman pohon dan seterusnya. Izin Pak, karena ini bukan mata pelajaran saya, mungkin Pak Usman bisa mengonfirmasi apakah sesuai kira-kira. Sangat keren sekali, Pak. Keren Ternyata sekali. selama ini saya kan hanya pakai AI biasa, hanya Baik, baik, berbentuk tulisan. Ternyata sekarang dengan adanya Gemini ini, alhamdulillah ada pemahaman baru lagi nih. baik, baik, baik. Ya, Mudah-mudahan bisa terima bisa kasih ilmunya, diterapkan. Pak. Ya. Siap-siap sambil Oke. belajar sambil kita siapkan. Terima kasih. Baik, oke. Ada pertanyaan dari, mohon maaf tadi, ini akun Samsung SM atas nama siapa nih Pak? Boleh Ya, berkenalan saya dari Riau, mohon izin. Saya nggak ganti rename sengaja. dari Riau. Sengaja, Baik, ya. Terima kasih Pak. selamat datang di Sulawesi Tenggara Pak. Baik, untuk mohon maaf juga kamera saya ini saat ini sudah off handphonenya ya, karena saya menggunakan kamera portable mungkin sudah tidak tidak aktif lagi. Em, Komparasi, mau yang mana nih? Nah, karena ini eh, menggunakan bahasa HTML ya produknya, eh, ya sebenarnya dia bukan bahasa pemrograman, memang karena dia markup language, hanya mengubah, mengonversi teks ke tampilan yang bisa diakses di halaman website. Ya, biasanya kalau di pemrograman ya kalau saya biasa PHP atau yang lain. Lalu yang recommended yang mana? Dari Google Sites, Canva Site, dan lain-lain ya. Saya lebih merekomendasikan kalau menginterpret mengadaptasi konten yang dikeluarkan oleh AI yang berbasis HTML, maka
seluruh yang bisa merender HTML page itu sangat recommended. Seluruhnya sangat recommended, apapun. Ya. Tetapi kalau kita ingin memilih lebih spesifik yang pengembangannya ke depan itu bisa lebih mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman bisa memilih Blogspot. Kenapa Blogspot atau WordPress.com yang kontennya juga blogging? Karena dia bisa dikonversi menjadi subdomain, menjadi domain atas nama Bapak Ibu sendiri. Seperti saya punya tadi yang baharudin.web.id, itu bisa di custom menjadi dari domainnya tadi, misalnya yfl.easylearning.blogspot.com itu bisa dikonvert menjadi baharudin.web.id. Nanti bicara triknya, mungkin bisa googling-googling dulu atau nyari di YouTube. Pengembangan selanjutnya nanti insya Allah kita bisa bahas di momentum yang berbeda seperti itu. Siap, Kalau Ustaz. yang saya gunakan apa? Saya gunakan itu tadi Drupal, Pak. Itu memang skripnya juga free sebenarnya, cuman ada beberapa tema dari Drupal itu yang berbayar. Kenapa Drupal? Juga saya punya alasan sendiri karena Drupal itu begitu saya familiar gunakan dan begitu mudah. Banyak fitur-fitur yang bisa saya kembangkan, saya custom berdasarkan kebutuhan saya tanpa harus melalui proses coding. Seperti itu jawaban singkatnya, Pak. Diskusi tentang ini ada bisa kita buka forum yang berbeda karena sangat banyak kalau kita mengulas termasuk formulir yang Bapak Ibu gunakan. Mendaftar di kegiatan ini itu juga dari sebuah halaman web yang menggunakan coding native PHP dengan basis data MySQL. Saya sendiri juga yang coba berinteraksi dengan si game ini AI, nanya-nanya, dan dia bisa memberikan codingannya sesuai dengan kebutuhan saya, karena frameworknya saya benar-benar paham cara kerjanya, teman-teman. Kalau mau cek best practice-nya lagi, kita bisa buka lagi forum yang berbeda, teman-teman ya. Wah, Terima kasih. terima kasih Pak Bahar. Ini perlu Eh, ada sesi-sesi berikutnya nih, Pak. Terima kasih ya. ya. Ada ada banyak yang bisa kita diskusikan di momen-momen mendatang Bapak Ibu, tapi malam ini kita cukupkan dulu di pembahasan tentang Gemini AI untuk akselerasi eh, penyelesaian tugas-tugas guru. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Usman sudah hadir mengikuti pertemuan malam hari ini. Kalau sekiranya misalnya Bapak Ibu punya giat untuk peningkatan kompetensi guru di sekolah-sekolah di mana khususnya yang daerah terdekat lokal Kota Kendari, insya Allah bisa kami siap berbagi juga, termasuk di luar kota karena beberapa sekolah memang ini sudah ada request ya untuk konten ini. Insya Allah bisa kita kita berbagi ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya semua. Saya sangat senang bisa berbagi melalui forum virtual ini. Kawan-kawan yang luar biasa, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita imbaskan kepada rekan-rekan, atau paling minimal kita bisa mendapatkan inspirasi pada malam hari ini untuk bisa membantu murid-murid kita belajar dengan lebih menyenangkan, lebih eh, nyaman lagi mengikuti proses belajar kita dan menghindari rasa bosan Bapak Ibu semua ya. Demikian apa yang bisa saya presentasikan atas nama pribadi dan pengurus wilayah Ikatan Guru Indonesia dan rekan-rekan Ikatan Guru Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama interaksi kita di forum ini. Eh, Semoga bisa bersua kembali pada pertemuan berikutnya besok hari terkait dengan penugasan daripada materi-materi yang kita ulas pada malam hari ini. Eh, dan karena ini pengimbasan Bapak Ibu, insya Allah kami siapkan juga
sertifikat untuk Bapak Ibu yang menyelesaikan sesi tugas dan yang mengikuti kegiatan malam hari ini. Maka Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi formulir daftar hadir yang sudah dibagikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Terima Semoga kasih bisa Bani. bersua kembali, baik secara virtual maupun secara langsung di tatap muka di sekolah Bapak Eh, Ibu atau di forum-forum yang bisa menyatukan kita. sedikit Pak, untuk penugasan kita lewat mana Pak? Ada grup WA tersendiri atau bagaimana ini? Iya, Penugasan. nanti kami akan informasikan di grup. Nanti besok malam kita ulas lagi penugasannya ya, Bapak Ibu. Oke, Ya, terima nanti kasih. ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri presentasi pada malam hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar.